berdoa sebelum bekerja. Ya kita potong tumpeng. Bukan musyrik. Jadi kita memang berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas, kita berdoa dengan acara makan-makan lah, makan-makan seperti itu, baru kita mulai kerja. Daripada kita cari kos, kita cari kontrak, diizinkan tidur di lokasi itu. Mas, di lantai paling atas ada aula, tidur di situ aja. Di gedungnya itu ada genderuwo, ada anak-anak lari kayak tuyul, kemudian ada ngesot. Waduh, bener. Ilmu yang bermanfaat kan kita harus sebarluaskan. Sebagian Mas ya, sebagian dokumentasi dari yang sudah pernah dikerjakan Cakar 4 Pilar ini Mas ya. Ya, kalau untuk foto-foto yang ada di sini, portofolio itu semua sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan. Ya, udah di maintenance. Ini area Semarang aja atau mana ini Mas? Kalau yang di sini seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Iya. Kebetulan ada yang di Solo, Jogja. Ya, muter. Ini kok ada yang agak beda ini Mas. Apa Mana? dari siapa bentuk-bentuk bangunan gedungnya ini yang paling menyita perhatian saya ini Mas. Ini kan yang lain kan kayaknya kok kaca terus beton gitu. Ini kok hitam sendiri, ini apa ini Mas? Iya. Kalau ini tempat di PT Sribuga, itu tempatnya Sribuga. Tempat penyimpanan tepung gandum itu untuk pembuatan roti. Ya. Tepung itu ya. Iya. Ini berarti di bawah tanah atau di atas ya kayak gedung gitu juga gitu Mas? Lokasinya di atas, tapi area kerjanya ke bawah. Jadi naik dulu, kemudian area itunya baru ke bawah, bukan di bawah tanah. Berarti yang dibersihkan ini apa? Beton atau apa Mas? Beton, itu beton ya? Iya, dinding betonnya, ya tempat penyimpanan tepung-tepungnya itu. Jadi pembersihan ini menggunakan khusus pakai angin aja, pakai kompresor. Oh, nggak pakai air ya? Nggak boleh pakai chemical. Jadi kan soalnya kan udah langsung dikonsumsi sama manusia. Karena memang penyimpanan bahan makanan. Bahan makanan tanpa ada chemical, cuma pakai angin aja. Diameter ininya berapa ini Mas? Macam-macam. Ada yang 4x4, ada yang 5x5, beda-beda. Jadi penyimpanan ini ada yang dari dinding beton, ada juga yang dari dinding stainless. Oh iya. Kalau misalkan kayak tadi ukuran 5x5 gitu, itu area segitu itu yang membersihkan tuh cukup satu orang atau cukup satu orang? Tim juga Mas? Cukup tim satu orang aja. Satu orang bisa. Ya. Soalnya kan alat kerjanya juga khusus untuk satu orang. Jadi kalau diisi banyak orang nggak bisa. Itu paling pengerjaan satu tempat itu 1 jam lah, 60 menitan. Cepet Mas? Iya, cepet. Jadi cuma disemprot pakai angin aja. Kalau kayak gini, kalau gedung-gedung gini kan ya kelihatan ini ya. Kalau kayak gini setahun gitu atau setahun 3 kali, 4 kali atau berapa ini Mas kayak gini Mas? Kalau kayak itu tempat bisa 2-3 kali. Jadi kalau di tempat itu kan banyak puluhan. Puluhan tempat penyimpanan ini ya? Banyak sekali puluhan. Jadi bukan cuma 1, 2, 3 tapi banyak sekali. Periodisasi pembersihannya Mas? Paling setahun 2-3 kali kalau itu. Terjadwal dia? Iya, terjadwal. Setelah itu isi gandumnya habis, baru di cleaning. Gitu. Kemudian diisi kembali. Ini soalnya kok agak lain ini. Yeah. Beda sendiri, yang lainnya kan gedung-gedung. Kalau tingkat kesulitan sebenarnya yang seperti ini, terus yang full kaca mana ya? Full kaca, terus yang model beton ini tingkat kesulitan yang paling susah gitu, yang paling susah apa, itu kita kerja di ketinggian tuh di tengah laut. Jadi kan kalau gedung
paling ketinggian. Tapi kalau di tengah laut itu biasa kita pengerja di PLTU, itu pengecatan musuhnya itu cuma angin. Nah, jadi angin di pinggir laut kan wah kencang sekali. Pengecatan berarti nggak cuma bersihkan aja tapi ngecat juga ya, Mas? Ngecat juga. Jadi kan intinya kalau tenaga kerja di Cakar 4 Pilar harus dididik semua harus bisa. Mau ngecat harus bisa, kemudian cleaning bisa, kemudian ada kebocoran juga harus bisa. Kemudian ada instalasi listrik, kemudian pemasangan kaca, pemasangan ACP itu juga harus bisa. Loh, kalau ngecat itu pakai kuas gini manual atau pakai sprayer, Mas, semprot gitu, Mas? Kalau dinding itu ngecat pakai kuas dengan roll. Oh, pakai roll. Ya, tapi ada juga media tertentu itu ngecat harus pakai spray. Ya, jadi tergantung medianya. Kalau di atas ketinggian kebanyakan cuma pakai roll dengan kuas. Kalau pakai spray itu material catnya banyak yang hilang kena angin. Iya. Oh iya betul. Jadi kalau anginnya kencang juga ini ya. Ya, jadi untuk biaya juga kadang ada juga dari pihak owner, Mas harus pakai spray. Tapi dari awal kita di penawaran, Pak, kalau kita pakai spray harganya lebih mahal. Bukan di tenaganya tapi materialnya. Kebuang material kena angin juga eman-eman. Lebih efisien pakai roll kalau nggak pakai kuas. Pakai roll itu ya. Kalau media di bawah, kemudian di ruangan tertutup pakai spray nggak ada masalah. Kan cuma kendala angin kalau itu. Itu berarti kalau pas kayak ngecat gitu, Mas, pikiran saya kok kan kalau membersihkan gini kan cukup pakai ember, ember diisi air dan sabun gitu. Nah kalau cat, Mas, cat misalkan sekali turun gitu dia bisa bawa berapa liter itu, Mas, catnya, Mas? Kalau cat sebenarnya sama seperti diisi air. Jadi kalau cat kan ada yang satu pel itu isi 20 liter. Tapi kalau kita kerja paling diisi setengahnya aja. Bisa itu bawa sekali turun dia bawa 10 liter. 10 liter. Ya, 10 liter. Bisa itu, Mas, kuat. Bisa, kuat. Jadi kalau kita bawanya terlalu banyak kan resiko kita tumpah. Kemudian juga berat. Jadi kita kan nambahin beban. Kita paling diisi 10 liter lah kalau itu. Itu nempel di mana sih, Mas? Kalau nempelnya di kan 10 kilo soalnya lumayan. Kan ada 2 tali, tali kerja dengan tali backupnya. Itu nempelnya nanti di tali backup, bukan di tali kerja. Kalau tali kerja kan khusus untuk safety-nya orang itu, kemudian ada tali keselamatan, tali backupnya itu. Jadi untuk alat-alat semuanya juga kadang ada disimpan di full body harness seperti roll, kemudian yang lain, ember. Yang ringan-ringan baru di tubuh nggak apa-apa. Tapi kalau yang berat-berat kita safety-nya di tali backupnya itu, tali keselamatan. Ini kan pekerjaan yang menuntut ketelitian dan tingkat keselamatan yang tinggi kan, Mas. Termasuk peralatan-peralatan gini yang tidak murah gini, Mas. Iya, benar. Ini berarti yang bukan teman-teman ini yang punya ya semua alat-alat ini ya? Bukan. Jadi perusahaan ya? Dari kantor udah menyediakan. Ya. Kan nggak hanya tali kan soalnya nih, Mas. Iya. Ada ini? Full body harness, kemudian helm, karabiner. Kan banyak itu. Dan itu harganya nggak murah. Murah, ya. Jadi kalau dihitung-hitung tuh satu manpower tuh untuk satu set dari helm sampai sepatu tuh kisaran 15 sampai 20 juta. Itu yang nempel-nempel itu. Yang nempel-nempel, iya. Soalnya memang harganya memang mahal-mahal. Makanya padahal satu gedung itu kan nggak mungkin satu orang juga kan. Iya, paling nggak 5 sampai 7 orang. Iya, makanya ini nggak murah. Tapi ada juga manpower juga punya alat sendiri. Ya kadang kan ada ini alatku. Ya udah, yang pakai cuma aku aja. Mungkin aja. Ada tingkat aku lebih percaya karo sing wis tak alatku sendiri daripada alat dari orang lain. Mas, kadang tuh saya penasaran. Gedung yang paling tinggi pernah dikerjakan berapa meter, Mas? Paling tinggi itu di PLTU itu, Mas. Berapa meter itu, Mas, tinggiannya? Kalau di itu kisaran 200 lah itu. Wah. Nah, padahal panjang tali itu berapa, Mas? Kalau panjang tali dari pabrikan maksimal 400 meter. Oh, jadi 400 meter, kita bisa order ke pabrik,
Itu tali paling maksimal 400 meter. Oh, berarti kan nggak nyambung ya kalau yang kayak itu 200 meter. Tapi juga lebih enak nyambung. Soalnya kita bawa langsung 400 meter tuh berat. Oh iya. Kalau dicuci juga repot. Oh iya, ini yang nggak orang awam pahami ini Mas. Ngerti ini kan, wah nyambung resikonya sambung gitu. Kalau untuk nyambung sebenarnya nggak ada masalah, kan ada simbol yang khusus untuk sambung tali. Ya aman, tetap aman. Yang paham tekniknya Mas ya. Ya kalau nggak ngerti kan, wah malah kita. Jadi kan kita juga pernah pesan langsung 200 meter, nyucinya yang susah Mas. Oh. Perawatannya itu Peralatan iya kan panjang 200 meter juga berat, kita nyucinya juga susah, apalagi kalau 400 meter lebih susah lagi. Kalau nggak dicuci juga resiko ini Mas ya, bikin talinya. Ya, kalau semua alat memang harus dirawat juga. Ya, soalnya kan itu kan terkait dengan nyawa dari pekerja. Jadi nggak boleh sembarangan itu naruhnya, harus disimpan di ruang tertutup, ada gudang sendiri. Tali juga dicek untuk tingkat kelenturan. Kalau udah terlalu keras, terlalu kaku juga kita nggak pakai tali itu. Kalau yang gini kan ada karakternya talinya itu Mas. Yang dipakai yang lentur apa yang kalau khusus untuk yang kerja kita pakainya yang semi statis. Kalau pakai yang dinamis kan kadang ada daya lenturnya, terlalu lentur. Semi statis bisa juga pakai yang statis juga. Tapi kalau untuk olahraga, untuk panjat tebing itu pakai yang dinamis, yang tingkat kelenturannya lebih banyak. Ini ngasih apa ini? Yang ini nempel atau apa ini Mas? Ya, kalau ini pekerjaan kebocoran. Resilient kaca. Ya. Kalau kaca-kaca gedung kan ada ACP, kemudian untuk sealernya memang harus rutin diganti maksimal 5 tahun kalau itu. Maksimal 5 tahun. Ya kalau sampai 7 tahun bisa. Sealernya masih nempel tapi udah keras. Kalau kayak gini Mas, perawatan yang sealant gini, ini berdasarkan memang sing wis dideteksi titik sebelah sini atau satu gedung pokoknya semuanya harus Enggak. Kalau sealant biasanya kalau ada kebocoran aja. Oh, ada memang dari klien. Mas, titik ini yang gitu bocor, sudah dilaporin ya. Yang diganti yang bocor aja, yang tempat itu. Jadi kalau ada 10 lantai, semisal yang bocor di lantai 5 ya kita fokusnya di lantai 5 dengan 6. Biasanya kan sumber bocoran kita nggak tahu. Kita pakai satu lantai di atasnya, kemudian spare 3 meter sebelah kanan, 3 meter sebelah kiri. Jadi bukan di titiknya pas itu. Kadang kan bocornya bisa di atasnya, bisa di sampingnya. Yang namanya air kan cari celah. Itu biasanya jenengan memang sudah di areanya sebelah sini atau jenengan harus nyari metani sih. Kalau sealant kan memang kerjaan yang unik. Kebocoran tuh pekerjaan yang susah-susah gampang. Makanya. Jadi kita memang harus butuh data yang yang update dari pihak owner. Titiknya sebelah mana, di lantai berapa. Kemudian kalau pas hujan, kalau bisa di video. Itu baru buat kita untuk lihat analisa di lapangan. Tapi kadang kita udah kerjakan, kita udah progres di lantai itu. Tapi kemudian hujan, masih ada bocor lagi, kita petani lagi. Kita cari lagi. Pokoknya jenengan ketika disewa untuk mendeteksi kebocoran itu pokoknya sampai benar-benar berhenti gitu Mas ya? Kita main di garansi. Garansi? Ya, kalau garansi pekerjaan kebocoran itu 1 tahun. Jadi memang kalau pekerjaan kebocoran itu memang kerjaan yang mahal. Bukan area kerja tapi mahalnya itu di garansi. Selama musim penghujan ini sama musim penghujan ke tahun depan. Hitungannya lain dengan yang hanya membersihkan pakai itu membersihkan jendela kacanya itu ya. Pernah itu satu gedung itu kita udah kasih garansi 1 tahun, kita bolak-balik sampai 7 kali pernah. Hari ini bocor, Pak masih ada bocor. Oke, kita progres lagi, kita cek lagi. Setelah 2 bulan bocor lagi. Selesai, bocor lagi. Kalau kayak gitu jenengan komplain juga nggak ke teman-teman yang di lapangan? Mas? Jadi kita memang udah spare untuk garansinya. Kita udah spare garansi. Makanya kan kerjaan, Pak kok mahal? Bu, Pak, kalau kerjaan bocor memang mahal. Mahalnya bukan di material tapi garansinya. Kita pasti bolak-balik ke sana lagi. Soalnya kan titiknya nggak tahu titik bocornya itu. Iya sih Mas. Kalau teman-teman yang naik gini Mas,
itu ada jam efektifnya nggak sih Mas? Teman-teman ini loh gitu. Ketika turun gitu maksimal 3 jam atau 2 jam atau berapa Mas? Ya, kalau jam efektif normal seperti jam kerja biasa. Dari jam 8 jam 9 kerja sampai jam 12 istirahat, makan siang. Jam 1:30 baru kerja lagi. Oh gitu. Jadi enggak dalam satu hari itu gantungan di atas, enggak. Ada istirahat juga. Jadi jam istirahat siang itu turun. Turun, iya. Naik turun juga itu. Turun. Turun ya dari atas. Turun, ya. Jadi semua pekerjaan di ketinggian tuh kerjaan dimulai dari atas. Dari atas turun. Kalau nanti istirahat turun, terus naiknya itu dia pakai manual biasa, nggak pakai tali lagi ya? Pakai lift kita. Naik manual gitu kan? Ya, terus nanti turun lagi gitu. Turun, ya, benar. Berarti memang kalau membersihkan gedung itu mulainya dari atas dari ya? Dari atas, ya. Pekerjaan pengecatan, kebocoran, pembersihan mulainya dari atas. Dari atas ya. Semuanya ya. Ada juga metode pakai gondola. Pakai kereta itu, gondola itu. Nah, kalau pakai gondola memang resiko lebih besar tuh di angin. Kalau udah jam 1, jam 2, angin juga gede. Loh, gondola itu biasanya yang memiliki gedungnya atau dari gedungnya ya? Iya. Jadi kalau gedung-gedung baru kan memang sekarang kebanyakan memang harus ada gondola di atas. Itu sudah satu paket dari ownernya. Jadi kan kalau gondola kan biasanya dipergunakan kalau semisal ada penggantian kaca, intinya ngangkat yang berat-berat. Ya. Kan nggak mungkin diangkat pakai ini juga ya. Kalau gondola itu kalau memang kerja itu pagi-pagi sekalian Mas, jam 6 kerja. Jadi kita gitu menghindari angin. Oh malah gitu ya? Iya. Jadi kalau udah jam 1, jam 2 kan kadang angin kenceng. Resikonya kalau keretanya itu, besinya itu ngantem ke kaca. Kalau nggak ngantem ke dinding. Apalagi jadi, yang sampai ketinggian ini ya. Wah, ya ini yang orang awam nggak paham nih Mas. Ngertinya kan pakai gondola lebih aman, lebih mudah, lebih ini ya. Resikonya kan juga lebih tinggi malah sebenarnya. Oh iya. Update ke cuaca juga harus update angin seperti itu. Soalnya sering kejadian gondola itu dipaksakan kerja siang-siang juga angin. Takutnya kalau kena kaca bawahnya pecah, banyak orang, banyak mobil atau buat area parkir, pejalan kaki, resikonya seperti itu. Apalagi musim kayak gini Mas. Iya, benar. Kalau musim-musim angin hujan tuh udah. Memang kan lebih efisiennya pakai rope access seperti ini, pakai tali. Kalau angin paling kita juga pakainya ini, ada yang kop kaca ini. Jadi kan kop kaca kan fungsinya kan biar manpower-nya kan nggak itu terpelanting kena angin. Ini berarti kayak ini apa sih itu Mas? Kop kaca itu. Nempel di kaca gitu ya? Iya. Ceklik, kunci. Ada kunciannya ya? Enggak yang pegang itu toh. Ada pegangan yang buat kunci itu. Ini misalkan ya namanya lagi apes atau gimana, ininya nggak bekerja, jadi dia gandulan ini kuat ini Mas ya? Kuat nempel di kaca itu ya? Kuat. Oh, ini harus kaca ya? Kaca sama ACP bisa. Kalau kayak gini nggak bisa? Kalau dinding jarang bisa. Lebih ke media ke kaca dan ACP. Iya. Loh, berarti kaca itu yang apa ya? Di mana sih Mas? Coba contohnya. Kaca ini di Batam. Oh itu ya, itu. Iya. Misalkan satu bidang itu terus ditempelin pakai ini, itu dia kuat Mas ya? Kuat. Kacanya kuat. Padahal itu saya sih nggak awam soal gedung-gedung itu ya. Itu dia tuh ditempel pakai silen aja atau apa? Iya, ada kuncian juga, silen dengan kuncian. Jadi kan kalau untuk fasad ini kan itu urusannya dari kontraktor. Kontraktor kaca dengan kontraktor ACP itu ya memang mereka kan udah spesialis untuk masang kaca dengan ACP. Kan kalau yang awam gitu kayak saya kan awam yang nggak ngerti konstruksi apa itu kok kocok-kocok ditempel kayak gitu kok kuat gitu. Ternyata diganduli pun dia masih kuat ya. Kuat. Dalam artian bukan dibebani, enggak. Iya, misalkan itu cuma buat pegangan. Sampai ya untuk pegangan ya. Artinya ternyata kuat ya. Mas, satu gedung gitu Mas. Misalkan kayak yang di sini tuh di Semarang itu mana ya? Misalkan kayak gedung yang kaca itu Gumaya, ya kan kaca-kaca itu Mas. Tentrem ya. Misalkan Tentrem itu satu tower gitu Mas. Seukuran gitu itu kalau mau dibersihkan oleh
satu tim itu berapa hari bisa selesai itu Mas? Kalau kebetulan di Hotel Tentrem kita juga udah kontrak 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali? 2 kali. Besok rencana di progres tanggal 24 November ini. Itu paling dikerjakan sama 2 orang 3 minggu selesai. 2 orang cukup tuh Mas? 2 orang cukup. 2 orang cukup. Kan soalnya kan atas turun kan dia dari atas lagi turun lagi gitu ya. Iya. Jadi kadang uniknya di hotel itu dari pihak housekeeping harus minta izin dulu ke room. Oh iya. Jadi nggak boleh sembarangan 7 orang turun. Betul, kan privasi dari tamu. Ya tamu yang nginap ya. Jadi tiap blok 1, 2, 3 blok dikosongin dulu nanti ya. Bukan kosong. Kita dari pihak housekeeping dari pihak hotel ngasih surat. Akan ada pembersihan di area ini. Nggak kira dikosongin Mas. Enggak. Jadi semisal ada tali yang gerak-gerak mungkin dari pihak tamu, udah ada surat memang ada pembersihan kaca di area room ini. Jadi kan mungkin tirainya bisa ditutup untuk privasi seperti itu. Jadi memang harus ada tembusan. Jadi kalau untuk hotel apartemen itu memang dari pihak housekeeping harus ngasih tembusan. Sobat Kerja Aneh-Aneh, kembali bersama saya Le Islam. Kali ini saya bersama dengan Mas Andi. Mas Andi ini memiliki usaha di bidang jasa membersihkan gedung pencakar langit. Ini unik pekerjaan ini karena nggak semuanya bisa dan mampu. Nanti kita akan ngobrol dengan Mas Andi tentang semua hal yang ada di jasa bersih-bersih gedung bertingkat ini. Sudah bersama saya Mas Andinya, Mas. Ya. Siang Mas. Selamat siang. Ya. Jenengan ini berarti sudah berapa tahun Mas di bisnis jasa bersih-bersih gedung ini Mas? Kalau udah berapa lamanya itu kisaran tahun 2009 Mas. 2009 ya. Berarti udah kisah 15 tahun ya, kurang lebih ya. 2009. Itu Mas Andi dulunya pemanjat juga atau gimana Mas? Atlet panjat atau jangan-jangan atlet ini malah ini? Banyak yang tanya, kalau untuk atlet enggak, tapi kalau hobi memang dulu mendalami olahraga panjat tebing alam. Ya, kalau atlet ya enggak lah. Di mana dulu Mas? Dulu di Unisula. Unisula. Ya, kan dulu kan ikut pecinta alam Arga Jaladi. Arga Jaladi ya. Jadi kan dulu kan di Arga Jaladi kan memang ada tebing betonnya itu, yang masuk ke muri itu, tebing beton. Itu dulu memang hobinya di tebing alam, panjat tebing alam. Bukan menjurus ke atlet, tapi langsung olahraga di tebing alam langsung. Jadi langsung ke batuan-batuan itu. Loh, berarti ketika 2009 itu Mas Andi bekerja, ini waktu itu hitungannya Mas Andi bekerja atau menyalurkan hobi malah itu Mas? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kan kalau hobi kan memang hobi di ketinggian. Kebetulan juga kerja juga di ketinggian. Dua-duanya. Hobi sama kerja juga. Itu Mas Andi kan di sini ownernya Mas Andi. Iya, saya owner. Kalau yang 2009 itu kita join sama teman. Join sama teman ya. Ada owner dari senior juga. Kemudian kita pisah lah di situ. Senior di Arga Jaladri. Di Arga Jaladri, iya. Jadi memang udah lama sejak kuliah pun dulu juga udah diperbantukan untuk di tower pada waktu kuliah dulu. Ya. Dulu kok sudah kepikiran Mas waktu tahun segitu kepikiran untuk bikin jasa bersih-bersih gedung. Kan ya mahasiswa kan biasanya masih idealis, jurusannya misalkan jurusan teknik ya kerja di sesuai bidangnya gitu. Ya, benar. Ini kok waktu itu kok terus kepikiran bikin usaha gini tuh Mas? Kalau kepikiran nggak tahu. Jadi memang dulu dari teman dari senior itu memang ngobrol mata lah. Saya potong. Kalau temennya dulu jurusan apa Mas? Sipil. Kalau Mas Andi sendiri? Saya hukum. Loh, makanya. Beda. Jadi memang beda ilmu. Tapi beda ilmu. Seneng di pecinta alam semuanya. Iya. Dulu ngobrol empat mata. Yuk bikin usaha. Nah, dari teman itu
juga bingung. Gini aja lah Mas, coba kita bikin usaha di itu perawatan gedung-gedung tinggi. Dulu memang dari awal benar-benar nol, kita nggak tahu ilmunya. Tapi dengan pelan-pelan kita belajar cara untuk pembersihan kaca gimana, kemudian cara pengecatan gimana. Kebetulan dari teman kan memang basicnya di sipil, dia juga bidang di kontraktor, di jembatan, juga di gedung. Jadi bisa untuk perpaduan. Jadi semisal ada gedung tinggi, kemudian safety-nya saya yang pegang. Jadi untuk keselamatan dari pekerja saya yang pegang. Kemudian kan melebar juga untuk pembersihan kaca, kemudian ada pengecatan, ada perbaikan bocor, ada pemasangan kaca. Jadi intinya akhirnya dari dulu yang kelas ruko 3 lantai, 4 lantai. Sekarang udah di gedung-gedung tinggi, gedung-gedung di sampai 60 meter, 100 meter. Bahkan sekarang melebarkan sayap, kita udah ke industri. Jadi industri itu kita ke PLTU, kemudian kita ke PLN. Jadi bukan hanya di gedung, kita juga udah di tower. Iya, kita udah di cerobong. Jadi memang bisnis di ketinggian tuh memang sebenarnya banyak peluangnya. Iya, banyak peluangnya di sini. Kembali lagi ke tahun 2009. Waktu itu berarti Mas Andi sudah selesai ya? Sudah. Sebagai mahasiswanya ya? Sudah. Sudah sempat bekerja di tempat lain? Sudah. Jadi dulu lulus. Sesuai bidangnya hukum? Enggak. Sudah. Jadi dulu tuh masuk kuliah tahun 99, kemudian lulus tahun 2004. Wah, ini sesuai jadwal ini. Iya. Jadi memang dulu sempat kerja di bidang keuangan. Kemudian kan lama-kelamaan kan ketemu dengan teman, akhirnya ya wis lah kita banting setir aja lah. Kita bikin usaha sendiri. Dari nol waktu itu, Pak? Dari nol ya? Iya. Dari nol. Dari nol waktu itu kita nggak punya alat safety pun kita nggak punya sama sekali. Kita nyicil beli pelan-pelan, beli tali, kemudian beli full body harness, beli helm. Jadi dulu memang kita nggak punya alat. Itu langsung 2009 itu Mas Andi langsung manjat-manjat juga? Iya. Dulu saya pada waktu awal merintis juga ikut terjun. Berapa orang waktu itu, Mas? Dulu macam berapa orang apanya? Ya kan yang manjat-manjat waktu apakah langsung? Ya kalau itu tim satu tim biasanya 7 orang. Itu jadi, sudah ada sampai 7 orang waktu itu. Waktu awal udah bikin ada perusahaan. Ya sudah ada. Jadi kan kalau perusahaan kan beda dengan yang tim lapangan. Kalau tim lapangan tuh biasanya 7 orang. Jadi ada mandor atau ada project manager, kemudian ada helper, baru ada manpower. Manpowernya itu yang di atas itu yang bergelantungan itu. Yang memang dia melakukan pembersihannya. Iya, pekerjaan di atas. Mas Andi ingat nggak bangunan pertama yang Mas Andi bersihkan waktu itu, Mas? Pertama itu kalau nggak salah itu ruko 2 lantai. Ruko? Iya, ruko 2 lantai. Itu pekerjaan selama 2 hari selesai. Ruko 2 lantai, iya benar. Ruko itu ternyata juga dibersihkan dengan cara seperti itu juga, Mas ya? Kebetulan waktu itu ruko 2 lantai, itu kalau cara pembersihan pakai scaffolding nggak bisa, pakai bambu nggak bisa. Soalnya bawahnya kan area parkir, area orang lewat. Nah, kemudian saya tawarkan dari owner, Pak, kita pakai cara seperti ini, pakai rope akses, pakai tali. Kemudian kita presentasi, safety-nya gini, pembersihan seperti ini. Ya, akhirnya di ACC, kemudian kerja, udah gitu aja sih. Dulu saya ingat 2 lantai dulu, ruko. Di daerah mana itu, Mas? Di Semarang aja dulu. Semarang aja ya. Ya sebenarnya teknik membersihkan bangunan bertingkat itu, Mas, gedung gitu, itu ada berapa cara sih, Mas? Apakah hanya pakai yang manual pakai tali terus kemudian turun itu atau ada cara yang lain lagi, Mas? Kalau cara sebenarnya itu banyak. Jadi kalau kita bicara konvensional itu pakai scaffolding, perancah. Kita masang besi-besi itu. Berarti dari bawah gini ya? Ya, dari bawah. Pakai, ya. Kemudian itu biasanya kalau scaffolding atau bambu itu biasanya digunakan pada waktu awal tahap pembangunan. Pada awal. Tapi kalau setelah udah gedung itu selesai, kemudian ada maintenance, itu biasanya pakai gondola. Gondola. Ya, gondola yang paling atas gedung-gedung. Kemudian ada kereta itu, yang kotak itu.
Itu namanya gondola. Gondola. Nah, kemudian yang terbaru juga menggunakan tali seperti ini, rope access. Yang paling banyak dipakai cara apa? Cara yang ini? Kalau Rope access sekarang ini, Mas? banyak menggunakan rope access, iya, soalnya lebih efisien. Jadi untuk efisien. menggunakan rope access itu manpower kerja di atas, di bawahnya nggak masalah dibuat area parkir. Oh. Jadi memang ada spare-nya untuk orang lewat, kemudian area yang untuk clear buat area kerja. Jadi yang bawah seperti biasa aja. Oh, nggak yang mengganggu, gitu ya nggak mengganggu, ya. Kalau yang itu Mas, yang gondola Mas? Kalau gondola biasanya bawahnya memang harus di clear area dulu. Oh ya? Ya. Soalnya kan bawah kan ada sling baja itu. Itu kan juga sampai bawah itu nanti. Kalau dari sisi keamanan Mas, dari pakai gondola sama yang roof access ini, sebenarnya aman mana Mas? Semuanya aman. Tergantung kalau gondola itu kan memang faktor lebih resikonya di faktor angin. Jadi kalau teman-teman yang sudah spesialis di gondola, itu mereka kerjanya biasanya pagi-pagi sekalian, jam 6. Itu mereka udah ready, udah kerja. Dalam artian mereka lebih pagi itu untuk menghindari angin. Oh. Ya. Tapi kalau udah agak siang, jam 1, jam 2 itu faktor angin lebih kencang biasanya. Itu resikonya kalau gondola kena angin, dia akan muter. Kalau enggak akan membentur media itu sendiri. Kalau medianya itu dinding, paling yang rusak gondolanya. Tapi kalau media itu kaca, pasti akan resiko pecah. Itu ya. Nah, resikonya di bawahnya seperti apa? Juga kalau misal kena orang juga itu juga resikonya orangnya bisa meninggal. Apalagi yang sampai ketinggian 100 di atas 100 bener. meter gitu kan, benda kecil aja jatuh itu kan fatal itu kalau yang kena. Makanya kan dengan sistem menggunakan tali rope access ini itu lebih efisien waktu juga. Kemudian untuk bangunan juga tampak seperti biasa. Tapi kalau di banyak perancah scaffolding, kemudian ada bambu-bambu, itu kan memang dilihat secara estetiknya kurang. Ya. Kalau dari sisi ini Mas, misalkan saya pemilik gedung gitu, sebenarnya lebih ekonomis atau lebih efektif mana Mas? Pakai gondola, membersihkan pakai gondola atau yang manual lewat roof access itu Mas? Kalau efektifnya tetap pakai tali itu Mas. Ya, pakai tali. Jadi kan kalau yang gondola itu kan paling yang kerja maksimal 2 orang. Oh, satu gondola itu maksimal 2 orang? Ya, kan tergantung lebarnya itu, panjangnya gondola. Ada yang panjang 4 meter, ada yang 5 meter. Kadang ada yang sampai 7 meter. Ada batas bebannya juga berarti itu ya? Iya, benar. Beban. Jadi kan kalau gondola itu maksimal paling yang kerja 3-4 orang lah. 1 orang khusus untuk operator. Operator untuk yang naik turun itu. Nah, yang 2 orang, 3 orang khusus yang kerja. Jadi biasanya memang ada operator khusus dari pihak ownernya gedung itu. Dia pihak gedungnya ada 1 orang khusus yang untuk operator. Jadi yang kerja juga udah khusus kerja aja. Iya. Lo itu menjalankan gondolanya itu naik turun itu pakai listrik. Listrik ya? Iya, listrik. Wah, lumayan juga berarti Mas ya? Iya, kalau itu memang ya lumayan lah. Kan mau pakai motor kan pasti. Pakai motor, ya. Lumayan pasti listriknya ya. Tapi kalau pakai dengan menggunakan rope access kan kita mau terjunkan 5 manpower, 7 manpower itu nggak ada masalah. Yang penting alat kita siap. Jadi kan tidak bisa dibatasi sampai cuma 2 orang, 3 orang nggak. Kita kirim langsung 5 orang, 7 orang, 10 orang pun nggak ada masalah. Yang penting alatnya kita ada, talinya ada. Mas, balik ke waktu Mas Andi dulu waktu awal-awal masih manjat-manjat gitu. Nah, sekarang kan udah nggak manjat lagi ya, jenengan ya, tinggal kontrol-kontrol aja nih ya. Kalau manjat di tebing alam masih. Oh, tebing alam. Ya. Memang itu untuk hobi, kesenangan ini paling. Ya, tapi kalau untuk di gedung udah enggak. Ya. Jadi udah ngontrol paling di lapangan, di proyek paling 15 menit, 30 menit selesai pulang. Kan di sana kan udah ada project manager yang ngawasi secara langsung. Ini waktu dulu ketika Mas Andi masih naik ke atas itu Mas. Pengalaman yang paling gedung bangunan paling tinggi pernah Mas Andi panjat berapa ketinggiannya Mas? Kalau gedung itu di Alila Solo.
Wah, itu tinggi itu berarti Ya, Mas ya. itu kisaran berapa ya? 100 meter lebih itu, Pak. Iya, iya. Ya. Iya, tinggi ya. Kalau yang di Semarang itu ada Star Hotel. Oh, Ya, Star Hotel. tertinggi itu kayak itu, Mas. Ya, tertinggi sama yang di apa itu Menara Masjid Jawa Tengah, MAJT. Oh. Itu menaranya itu sebenarnya hampir sama. Bersama itu ya. Kan ada menara itu apa Husna itu, Al Husna itu kan. Husna, ya, ya. Itu kan 99 meter. Tapi sama tower yang di atasnya di atas 100 meter. Sama dengan Star Hotel sepertinya hampir sama kalau itu. Itu paling tinggi di Semarang. Nah, waktu Mas Andi berada di ketinggian yang nggak semua orang bisa berada di titik itu, Mas. Itu yang Mas Andi pikirkan apa waktu itu, Mas? Misalkan, wah, ternyata kita manusia itu kecil banget ya, rapuh banget ya. Ini kalau tali ini aja nggak beres, selesai gitu. Ya, atau, alah ya wis nggak mikir apapun, wis pokoknya sudah ini bersih-bersih aja tuh. Pernah nggak mikir-mikir yang aneh-aneh gitu, Mas? Nggak pernah. Kalau mikir-mikir aneh, ya paling kita sampai di atas melihat bawah itu kecil-kecil. Ya dianggap biasa aja lah. Intinya ya alhamdulillah kerja dengan hobi itu aja sih. Iya, Jadi kalau untuk pikiran aneh-aneh nggak pernah. Nggak yang neko-neko. Duh, ini ku nek piye gitu kan. Nggak pernah ya. Karena memang sudah punya. Ya. Jadi paling kalau pikiran aneh-aneh itu kalau kita nggak pakai alat safety aja. Ya. Kalau kita udah pakai full body, kita udah pakai helm, udah lengkap, udah nggak punya pikiran. Tapi walaupun kita udah pengalaman, kita nggak pakai helm, kita nggak pakai full body, itu udah nggak berani. Jadi semuanya di alat. Walaupun kita udah profesional, kita nggak pakai alat safety, kita main-main di top rope di gedung-gedung tinggi, ya pasti takut kalau itu. Nah, tapi kalau kita udah lengkap, safety-nya aman, santai aja. Iya. Kalau dari sisi ini, Mas, dari sisi kesiapan alat itu kan semua bisa disiapkan itu, Mas ya. Terus ya kadang Mas Andi Jawa atau Jawa ya. Yeah. Nah, orang Jawa itu kan kadang ya namanya orang Jawa itu duwe hitung-hitungan hari atau apa gitu, Mas. Yeah. Nah, itu ada nggak ritual-ritual gitu, Mas? Kan ya alat memang sudah disiapkan gitu, tapi ya namanya orang Jawa itu kadang ya benar. Kalau hitungan hari itu nggak ada. Cuma biasanya kita di gedung khusus. Dalam artian gedung khusus itu gedung tua. Nah, ada juga beberapa di Semarang, kemudian di Jogja. Itu kalau kita maintenance di sana, itu dari pihak owner, Mas, ini syukuran sih. Yang minta ownernya ya? Dalam artian berdoa sebelum bekerja. Ya kita potong tumbang. Bukan musyrik. Jadi kita memang berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas, kita berdoa dengan acara makan-makan seperti itu, baru kita mulai kerja. Tapi itu owner yang minta, Mas ya. Kalau misalnya owner nggak minta, nggak. Pokoknya gas gitu. Gas. Jadi memang ada juga gedung-gedung di Semarang sama di Jogja ada juga. Mas, tumpangan sih. Mas, Semarang gedung apa, Mas, yang minta tumpangan dulu, Mas? Ya ada lah. Di Jogja juga ada. Jadi memang pernah sih kejadian seperti itu, kita diganggu. Benar diganggu. Padahal kan siang-siang, Mas. Mau siang mau malam kerasa. Oh gitu ya. Iya. Yang gampang orang pahami diganggunya tuh seperti apa, Mas? Kalau diganggunya ya penampakan, Mas. Walaupun siang ada. Bisa. Kalau malam lebih banyak. Tak pikir tuh diganggunya itu iki mau ditaleni kok ucul meneh taleni enggak seperti itu ya. Ada seperti itu. Ada yang lebih ekstrem seperti itu. Tapi kalau malam kan kita pernah pengerjaan itu di Jogja. Itu memang kita diizinkan daripada kita cari kos, kita cari kontrak, diizinkan tidur di lokasi itu. Mas, di lantai paling atas ada aula. Tidur di situ aja. Daripada jenengan cari kos, untuk operasional kan mending tidur di atas, sekalian nggak apa-apa, ada kamar mandinya. Dari pihak owner nggak tahu, nggak bilang. Kalau gedung itu seperti itu. Karena mungkin aula juga jarang di ini ya. Ben rame lah, masih kerja. Ternyata gedungnya penghuninya banyak. Apa, Mas? Cerita lucunya apa, Mas? Wah, kalau itu banyak ya. Gedungnya itu ada genderuwo, ada
anak-anak lari kayak tuyul, kemudian ada ngesot. Waduh, Bener. Malam itu ternyata ya. dari teman-teman tidur, biasa kalau malam istirahat kita main kartu lah, kita main gitu. Ya diliatin. Bener-bener diliatin. Pertama suara, kemudian ada anak kecil lari-lari. Iki sopo atau kayak bengi-bengi do playon ya. Itu padahal sudah selamatan itu, Mas. Itu belum. Oh, belum selamatan. Itu belum. Nah, itu belum. Kemudian kita lapor ke owner. Bos kok kayak gini. Lu ngetok toh Pak. Iya toh Pak. Dia pura-pura nggak tahu tuh ownernya. Nggak tahu. Ternyata dites. Iya. Yes kan Pak, selamatan sih. Ya udah, pesen tumpeng gini-gini selamatan, ya udah nggak ada masalah. Tapi tetap mereka tetap menambahkan diri, cuma nggak ganggu. Ya nggak jahil, nggak usik. Ya nggak jahil. Ternyata. Jadi kalau penampakan itu memang benar ada suara kayak suster ngesot jalannya, plok, geser gitu ya. Bahkan nginceng. Nginceng di balik pintu itu nginceng. Padahal itu kan yang di situ kan nggak satu orang aja, rame-rame yang rame 7 orang, 7 sampai 8 orang padahal kan. Tapi kan dari teman-teman wes niati kerja lah, rasanya mau ganggu lah ya. Tapi dari 7 orang itu lihat semuanya atau hanya satu orang? Lihat semuanya. Lihat semuanya. Lihat semuanya. Satu orang takut, yang lain berani, yang satu jadi ikut berani. Tapi kalau semuanya takut ya melayu. Padahal iya. Di gedung yang terhitung ya bukan gedung yang kolonial enggak kan Mas ya? Bukan modern, kolonial kan? Modern. Iya. Jadi memang itu dulu tuh pas main kartu itu benar-benar suster ngesot. Jalannya gabung gitu. Kayak diseret. Lihat rambutnya terurai gitu di pinggir-pinggir pintu luar. Ya pada lihat. Nopo to Mbak, kok ngincang-ngincang wae. Ngene mlebu bareng main kartu. Rasa ganggu. Terus pergi. Tapi yang sering itu anak-anak kecil pada lari. Pernah kejadian ada satu karabiner tuh kayak jatuh. Kelinding, kayak dibuat mainan. Setelah besoknya dicek ada yang hilang. Jadi kayak dibuat mainan. Kan bunyinya khas lah itu kan. Kayak koin lah ya, kayak koin jatuh. Nah itu karabiner itu dibuat mainan, kelinding, terus ada yang jatuh, kelinding. Buat mainan. Iya, ternyata. Tapi kalau yang paling serem itu kamar mandi. Di kamar mandi. Saya itu di bangunan yang sama ini, masih bangunan yang sama. Saya sendiri yang itu lihat genderuwo. Waduh. Saya pas mandi itu sekitar jam berapa tuh Mas? Maghrib. Jadi setiap malam Jumat itu jam 4 tuh wis do adus lah. Iya. Ora wani. Kan maghrib ojo wis penting wis rambung ya adusit ya seanse aku adus ya. Saya pernah mandi mau maghrib biar itu gayung itu geser sendiri. Kondisi saya masih samboan ini, wah gayung itu geser. Saya juga takut tuh, ambil dia lari. Kalau kamar mandi kok baunya amis ya di sini ya. Cobalah digosok pakai pembersih wangi, udah wangi. Tapi besok bau amis lagi. Kan bau khusus kayak gitu, baunya amis. Itu pas lihat itu dia posisinya seperti apa itu sih? Kalau posisinya dia nggak lihat, cuma bau. Bau amis. Bau amis, anyir gitu, bau darah gitu. Iya. Itu ya pengalaman mistik gitu. Dan kemudian setelah 1 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, kita kembali ke gedung itu. Nah, Pak, gedungku di maintenance lagi ya. Oh siap. Kita datang ke sana lagi. Dari awal kita udah syukuran dulu. Kita udah potong tumpeng berapa, ya udah aman sekarang. Udah nggak digangguin lagi ya. Karena waktu itu pertama kali itu kita pekerjaan selesai, ada teknisi CCTV masang dari vendor lain. Tiap sudut pasang CCTV itu jam 1 siang, jam 1 jam 2. Nah saya ke sana itu niat untuk nagih. Kita bawa berkas untuk penagihan. Nah kebetulan pas ke sana itu ada vendor lain pada masang CCTV. Satu masang, satu ngawasin di ruang tertentu. Nah yang itu ya di ruang itu kelihatan semua.
Di CCTV itu, di monitor. CCTV ya? Sliver. Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Siang itu padahal. Iya. Ternyata dulu bangunan itu pernah roboh. Waktu gempa Jogja Gempa pernah Jogja, roboh. Iya. 96 ya. Dan ya 96. Pernah roboh, kemudian direnovasi jadi baru. Gedung berapa lantai sih, Mas? Cuma 3 lantai. Oh, Cuma 3 lantai. ya nggak terlalu tinggi sebenarnya ya? Kebetulan tempatnya kan depannya juga kuburan. Oh, ya itu. Depannya kuburan. Ngelenggon ngadem. Kita kalau malam-malam nggak bisa tidur, kita cari angkringan, kita keluar, kita ketemu sama security. Bos, kayak ora pernah kontrol loh bos, munggah muter gedung, rak wani toh mas. Security-nya ya? Security. Jenengan wis biasa. Oh, ngono toh Pak. Enggak pernah kontrol. Iya. Ora wani Mas. Mending saya di pos. Oh iya. Ya pripun titip apa kopi? Nggih, kopi mawon. Security-nya juga gak berani. Paling di pos gitu aja sih. Mas, untuk syarat untuk menjadi orang dengan profesi pembersihan gedung bertingkat ini apa sih Mas? Selain rawat di ketinggian, ada syarat lain nggak Mas? Ya yang penting sehat jasmani rohani aja. Kalau masalah untuk safety pengenalan alat itu bisa sambil jalan. Cuma semua pekerja yang di ketinggian harus punya lisensi, harus punya SIM. Jadi memang harus ada SIM-nya. Jadi SIM-nya itu memang harus dari Kemenaker. Harus ini Mas ya? Harus. Bisa juga dari BNSP, kemudian dari Kemenaker. Jadi memang udah ada undang-undangannya. Udah diatur sama pemerintah. Iya. Jadi semua bekerja di ketinggian harus punya lisensi. Iya. Kalau yang di sini Mas, di Cakar 4 Pilar, ini semuanya memang punya basic pemanjat atau ada juga yang nggak punya skill awal sebagai seorang pemanjat itu Mas? Kalau dulu memang ada sebagian yang punya basic seorang pemanjat, entah itu atlet atau itu untuk sekedar hobi. Cuma kalau yang dari nol mereka nggak tahu itu apa ilmu panjat, itu bisa juga. Jadi 50-50. Ada yang dari atlet, ada yang suka olahraga panjat tebing, ada juga yang dari orang bener nggak tahu, cuma pengen kerja. Kita didik, kita ajari safety-nya, kemudian kita berikan pendidikan di Kemenaker itu, baru bisa kerja. Ada tuh Mas, yang di Cakar 4 Pilar ada yang dulu masuk daftar sebagai pekerjaan pembersih, memang dari nol itu ada Mas? Ada. Jadi sekarang masih aktif? Sekarang masih aktif. Jadi dulu memang banyak juga yang lamar, itu mereka nggak tahu basic ketinggian. Intinya mereka pengen kerja, pengen nguripi keluarga, kemudian nggak takut ketinggian, kita didik, kita kasih pelatihan, baru bisa kerja. Kalau dari sisi perusahaan apa nggak ini Mas, nggak merugikan Mas, karena kan mendidik dari nol itu kan lama itu Mas. Ya kalau untuk rugi sih enggak. Jadi kan kalau saya pribadi kan ilmu yang bermanfaat kan kita harus sebarluaskan. Jadi kan saya dengan guru saya juga, Mas Adi, kalau kamu punya ilmu, sebarkan yang lain biar ilmu itu bermanfaat. Nah jadi kan saya punya ilmu safety seperti ini. Kalau memang ada orang yang belajar, ajarkan aja nggak apa-apa. Entah itu nanti berguna atau enggak, ajarkan. Kalau itu berguna juga alhamdulillah. Orang itu udah kamu ajari, kemudian udah bisa kerja, bisa nguripi anak bojone, ilmumu bermanfaat. Iya. Entah itu kedepannya orang itu nggak ikut gabung ke Cakar 4 Pilar, nggak ada masalah. Yang penting ilmu yang udah saya berikan bermanfaat, itu aja sih benar. Nggak ada plus minus yang buat perusahaan, nggak ada. Itu kalau pekerjaan bersih-bersih gedung bertingkat ini kan tergantung banget dengan cuaca Mas ya? Ya benar. Kalau cuaca kayak gini Mas, ini kan lagi musimnya nggak jelas nih, kadang kayak gini nih terang, tapi mendung, tapi nanti tiba-tiba hujan, itu gimana Mas? Jadi kalau kerja di ketinggian, khususnya bagian luar, itu memang tergantung cuaca. Jadi kalau tahu-tahu hujan, ya udah kita berhenti. Memang harus berhenti. Hujannya kita nggak takut. Petir. Oh, petir. Ya, petir. Kalau hujan paling basah lah gitu. Tapi kalau udah ada petiran, yes. Tapi hujan beresiko juga nggak Mas dengan
alat-alatnya gitu. Kalau resiko ke Jadi alat sih licin enggak. atau Ya gimana? kadang memang licin tapi enggak begitu terlalu resiko. Cuma kalau memang udah mulai gerimis, ya mau nggak mau kita harus berhenti. Kita cari amannya aja. Apalagi kalau kita pekerjaan pembersihan dengan kondisi basah kan nggak bisa. Kemudian kalau kita ada pengerjaan pengecatan dengan kondisi basah juga nggak bisa nempel kalau kita ngecat. Jadi yang paling ini petirnya itu Mas. Ya petir. Kalau anginnya? Kalau angin tergantung. Kadang cuaca cerah, angin juga kenceng, juga ada. Cuma kalau angin kita tergantung lihat dari benar-benar anginnya itu benar angin-angin keras apa enggak. Jadi memang kalau angin kita masih bisa antisipasi, kita pakai kop kaca. Oh, yang Ya, nempel kop kaca ya? itu. Oh, iya. Jadi walaupun ada angin, paling ya untuk main powernya goyang kanan kiri, tapi masih bisa kerja. Wah, itu kalau orang awam pasti, waduh, Iya, betul. udahlah turun aja lah. Jadi walaupun cuaca cerah, kita juga pernah bekerja itu di PLTU. Itu dari lokasi kerja dengan bibir pantai itu kisaran 2 sampai 2 kilo lah. 2 atau 3 kilo dari ke tengah laut itu. Itu Bibir pantai ya? iya, walaupun cuaca cerah, anginnya yang kencang. Anginnya kencang? Iya, angin, walaupun nggak hujan. Jadi memang tergantung lokasi. Itu padahal towernya beton Mas ya? Itu Apa? keren, baja. Oh, baja. Iya, bukan gedung. Jadi pengecatan waktu itu. Untuk mensiasati itu Mas, ya namanya perusahaan kan pasti butuh efektivitas Iya, pekerjaan atau dan lain sebagainya itu. Ini enggak melibatkan, ya orang Jawa itu ada profesi yang dikenal sebagai pawang hujan gitu. Melibatkan enggak Mas? Enggak sekali melibatkan. Jadi kalau memang ya hujan, ya wes hujan, kita berhenti. Nah, kita nggak melibatkan hal-hal seperti itu, enggak. Memang wayai panas, emang wayai hujan, ya hujan gitu aja. Kita berhenti. Walaupun kerjaan kita mundur, ya udah ada resiko seperti itu. Memang cuaca seperti ini. Kan kadang ada yang melihat, loh Pak Andi, kalau musim penghujan ini emangnya ada kerjaan. Justru musim penghujan kita kerjaan banyak. Oh. Banyak gedung yang bocor. Oh iya. Pak Andi, gedungku bocor. Bisa dicek enggak titik kebocoran gimana. Dan gedung yang bocor cuma nggak 1-2 gedung, banyak gedung yang bocor. Tapi kalau gedung bocor gitu bisa ditangani berapa orang Mas? Kan nggak pasti nggak sampai tim besar kan ya? Ya, kalau gedung bocor tergantung volumenya sih benar itu. 3-4 orang udah cukup kalau kebocoran. Soalnya kan kalau pekerjaan kebocoran tuh pekerjaan yang unik. Jadi kerjaan bocor tuh kerjaan gampang-gampang susah. Jadi saya pernah itu maintenance itu satu gedung, itu saya bolak-balik ke gedung itu hampir 7-8 kali dalam 1 tahun. Jadi satu gedung kalau ada pekerjaan kebocoran, otomatis kan dari pihak owner minta garansi. Kalau dari Cakar 4 Pilar itu garansi 1 tahun. 1 tahun. Dari musim penghujan tahun ini sampai musim penghujan tahun depan. Jadi semisal pengerjaan di bulan November, kemudian garansinya sampai November tahun depan. Nah, kemudian semisal di bulan Februari ada hujan, gedung itu masih bocor dengan titik yang sama, ya udah kita progres kembali. Jadi dalam tidak ada cas lagi ya? Nggak ada cas lagi. Itu Jadi bagian dari perawatan, garansi itu ya? Garansi itu. Makanya kan pekerjaan kebocoran itu pekerjaan yang mahal. Pak Andi kok mahal? Ya Pak, kita mahalnya di garansi. Garansi. Kalau untuk pekerjaan pembersihan, kemudian pekerjaan pengecatan, itu lebih mahalnya ke kebocoran biasanya. Walaupun kalau ada pekerjaan pengecatan, kita garansinya lebih lama, 5 tahun. Kita ngecat dengan dinding sekian meter persegi, kita garansi bisa sampai 5 tahun. Kalau kebocoran 1 tahun. Jadi beda antara pengecatan dengan kebocoran. Masih soal cuaca ini Mas. Ini juga nggak mantau ramalan dari BMKG gitu nggak Mas? Kadang mantau. Jadi dengan ketinggian tertentu kita buka itu websitenya itu. Angin gimana? Kadang mantau. Loh itu kalau teman-teman lagi di atas itu Mas. Ya, kalau di bawah kan teriak-teriak bisa woi gitu. Kalau lagi di atas gitu. Komunikasi mereka pakai apa Mas? Bisa pakai HP, bisa pakai HT. Pakai HP? Iya. Apa nggak resiko jatuh itu Mas? Ya tetap hati-hati. Jadi kan kadang kan dari pihak owner kan minta laporan pekerjaan, laporan bukti foto. Walaupun kita di ketinggian berapa, tetap dari manpower harus bawa HP.
Dalam artian juga untuk alat komunikasi, juga untuk alat untuk laporan. Itu juga handphone biasa seperti ini atau handphone khusus? Tapi biasa aja. Soalnya kan kalau dipegang itu ya jenenge apes kan rano tanggale tiba-tiba terus resiko itunya kan lebih besar itu. Jadi memang HP kita kasih tahu digunakan kalau untuk ambil foto pekerjaan aja, udah itu aja. Kalau HP-nya nggak bunyi nggak usah diangkat. Jadi mungkin untuk komunikasi gimana. Tapi kita bawa dua, HT sama pakai HP. Oh pakai HT juga? Iya. Kalau untuk komunikasi kita pakai HT. Tapi kalau untuk foto-foto hasil pekerjaan kita pakainya HP. Kan buat untuk laporan ke owner. Hasilnya seperti ini. Misal itu kita pakai HP kan seringnya ke pekerjaan bocor. Oh iya. Untuk bukti dari Pak ini loh Pak, untuk areanya udah nggak layak, harus diganti. Untuk silnya seperti ini, kita bukti foto. Memang udah ada dinding yang retak, kemudian ada buat foto itu. Kadang kan difoto dari bawah nggak kelihatan. Mas, ono nggak teman-teman yang lagi di atas itu punya punya kebiasaan unik gitu, misalnya kadang kan kita itu kalau kerja itu karung rengeng-rengeng musik gitu, nggak ada ya gitu, nggak diperbolehkan ya? Kalau bisa jangan, ya. Kan enak karung gosok-gosok, karung ngrungokke musik gitu. Ya sebenarnya nggak ada masalah, cuma kan kalau bisa jangan ya. Tidak direkomendasikan ya karena ini kan eranya lagi era digital semuanya, era digital, banyak profesi yang kemudian hilang gitu. Nah, profesi seperti ini menurut Mas Andi masih akan terus ada atau bisa digantikan oleh teknologi, Mas? Kalau digantikan dengan teknologi sepertinya susah. Soalnya kan kalau untuk jasa dengan ketinggian itu memang biasanya kan harus benar-benar dengan manpower, nggak bisa diganti dengan mesin atau gimana. Ya mungkin nggak tahu kalau 100 tahun, 200 tahun kemudian kita nggak tahu. Cuma kalau sekarang itu memang ya memang harus manual. Contohnya itu di Dubai ya, Burj Khalifa. Nah itu memang gedung tertinggi. Untuk pembersihan kaca, untuk maintenance-nya juga menggunakan rope access juga. Ya, jadi dengan anginnya nggak kencang banget sih Mas. Ya, kebetulan kalau udah dilihat dari strukturnya kan memang berlapis. Ya. Kemudian ada lapis, ada top rope-nya, kemudian ada dak-daknya itu untuk balkon-balkonnya. Jadi tidak keseluruhan dari ketinggian sampai ke bawah, paling ada balkonnya ketinggian 70 meter turun. Ada balkon-balkonnya. Itu juga menggunakan rope access, juga menggunakan seperti itu. Mungkin kalau juga nggak pakai gondola itu enggak ya? Oh enggak, jarang. Karena resikonya itu ya. Itu kalau dilihat dari internet juga itu kan di Burj Khalifa kan pengerjaan selama hampir setengah tahun baru selesai. 6 bulan kalau enggak 8 bulan itu. Setelah selesai baru balik ke sisi lagi. Iya. Berarti terus itu Mas. Iya. Kalau pakai ini Mas, memungkinkan nggak drone gitu Mas? Pakai drone belum pernah lihat saya. Belum lihat ya. Misalkan ya nggak tahu ya, nanti teknologi kan terus berkembang ya. Ada drone yang kemudian bisa diisi pakai tangki air, terus dia bisa menyembur gitu. Iya. Gitu. Kalau medianya kecil, oke, nggak ada masalah. Mungkin di bawah satu lantai, 2 lantai. Tapi kalau di ketinggian sebenarnya nggak mungkin. Contohnya kalau kita cuci mobil aja lah. Jadi kan cuci mobil tanpa di sentuhan tangan, cuma pakai semprotan cuci salju, bilas, ya memang bersih. Tapi kan beda dengan kalau pakai tangan nempel itu. Ya, contohnya seperti itu. Oh iya sih ya. Jadi membersihkan kaca rumah, kantor, sama orang yang biasa membersihkan kaca belum tentu bersih. Iya betul Mas. Sama juga ngecat. Semua orang bisa ngecat, bisa semua orang. Anak TK pun ngecat bisa. Hasilnya nggak tahu. Semua orang bisa membersihkan kaca, bisa. Hasilnya bersih apa enggak kita nggak tahu. Ada yang belang, ada yang belum bersih. Mas ini balik ke awal ketika Mas Andi itu dulu masuk ke usaha ini Mas. Orang rumah dulu nggak ada yang komplain Mas.
Orang Roma. Ya istri atau ayah Iya, bapak iya. ibu gitu. Kamu itu kok kerja kok di ketinggian gitu, mbok yo wes resik-resik kok resik-resik gedung bertingkat. Mbok gawe laundry apa cuci mobil itu kan ning isor kan aman gitu. Iya, benar. Kalau komplain sih nggak ada. Ya jadi kan untuk keluarga nggak ada yang komplain. Soalnya dari awal kuliah orang tua itu udah tahu anak ini pecicilan ini ning dhuwur, di atas. Jadi dulu orang tua memang udah tahu. Saya masuk kuliah itu hobinya panjat tebing. Dari saya suka panjat tebing itu dari SMP. Oh. SMP lihat ada lomba. SMP juga sudah manjat-manjat ya? Belum, cuma lihat. Oh. Kok keren ya. Manjat-manjat. Dulu tuh kalau nggak salah saya SMP itu ada lomba itu di Simpang 5 dulu. Kemudian ada pas waktu SMA ada juga lomba itu di Matahari. Simpang 5 kan atasnya dulu tahun berapa itu. Nah, setelah itu saya pingin, besok saya kuliah pengen manjat. Nah, dulu kuliah pengennya manjat. Dulu sama orang tua, kamu pengen kuliah mana? Saya tak ikut Mas aja di Unisula. Mau fakultas apa? Terserah. Sing cepat lulus di mah. Sing cepat lulus di paling cepat lulus hukum baik. Paling cepat lulus paling 4 tahun lulus. Ya udah ambil itu aja. Jadi tujuan saya masuk ke Unisula dulu itu bukan fakultas, bikin kuliah nggak, pengen masuk ke itu. Pengen panjat tebing. Pengen karena itunya ya, bukan karena fakultas enggak. Dulu saya pernah nganter kakak saya kuliah. Lihat. Mas kok ono itu wallnya ya. Wah, tak lihat dari jauh, lihat sih aku yakin ya. Karena itu memang unik sendiri Mas. Iya, biasanya kan pakai apa sih itu? Pakai papan itu. Kan? Itu bukan papan itu kan? Beton ya itu beton. Ya. Iya. Tapi kan sekarang kan udah dirobohkan. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Bikin baru lagi tapi dari papan juga. Ya, dan mau bikin baru. Jadi kan dulu kan waktu awal kuliah juga tertariknya betonnya itu Mas. Unik sendiri itu ya. Aku kudu kuliah nih gini. Fakultasnya terserah. Yang penting saya mau panjat tebing. Iya. Saya pendaftaran kuliah, kemudian hari pertama masuk kuliah langsung datang ke UKM. Nyari itunya ya. Nyari itu. Saya ingin daftar. Sampai sekarang mendalami di dunia panjat tebing. Kalau istri Mas? Kalau istri juga teman kuliah juga. Tapi nggak suka manjat-manjat? Nggak suka. Dulu kenal beda UKM aja lah gitu. Nggak pernah komplain Mas ya? Nggak pernah komplain. Tapi juga hobinya juga sama, naik gunung. Oh ya. Tapi sekarang pastinya lebih seneng lah istrinya, karena kan sudah nggak manjat langsung gitu loh. Sekarang kan tinggal ngawasin gitu. Ngawasin aja, udah. Mas, ini terakhir nih Mas. Pesan Mas Andi kalau ada orang yang kepingin masuk ke ke bisnis seperti ini Mas, bisnis bersih-bersih maintenance gedung nih Mas. Kalau untuk tenaga kerja, sebenarnya kan kalau mereka pengen gabung di bisnis ini peluangnya banyak. Dalam artian gedung di kota Semarang, Jogja, Solo, di Indonesia juga semakin banyak bertambah. Gedung juga semakin tinggi. Itu peluangnya juga gede. Bahkan kalau ada teman-teman yang pengen buka usaha baru pun juga nggak ada masalah. Dalam artian semakin banyak gedung tinggi bermunculan, itu market akan kerja. Bukan menciptakan sebuah kompetitor, enggak. Jadi dari teman-teman yang bekerja di bidang di ketinggian, teman-teman yang punya jasa seperti ini, itu malah saling backup, saling bantu. Dalam artian saya ada job di kota ini, saya ada di job di semisal dulu saya ada kerjaan di Aceh, di Melabuh, kemudian ada di Kalimantan. Saya nggak kirim tenaga dari Jawa, saya punya relasi di sana, di kota Riau, di kota Aceh. Saya kontak mereka, kita ajak kerja bareng. Jadi kita manfaatkan relasi manpower yang sekitar sana, yang dekat-dekat sana. Jadi kan lebih irit ke manpower daripada saya bawa tenaga kerja dari sini, dari jauh-jauh. Bahkan saya punya relasi, ya udah kita pakai relasi aja. Yang penting kan untuk lisensinya ada, kemudian untuk orangnya juga udah terpercaya. Jadi nggak sembarang kita kirim orang. Jadi kalau pesan saya, kalau untuk manpower, untuk yang kerja langsung itu bagus, lapangan kerja masih terbuka.
Tapi memang harus berlisensi. Lisensi ya. Tapi kalau ada teman yang ingin punya usaha baru seperti ini di jasa ketinggian, itu juga lebih bagus lagi. Dalam artian kan buka peluang untuk teman-teman yang ingin gabung seperti itu. Artinya peluangnya masih terbuka, Mas. Masih terbuka, iya. Artinya teman-teman yang punya skill, punya kemampuan untuk masuk ke bisnis ini tuh peluangnya masih ada. Masih banyak. Dalam artian dulu saya pertama kali masih kelas ruko. Kemudian ada upgrade, kita di gedung 10 lantai. Kemudian kita sudah sampai 30 lantai. Bukan sekarang udah merambah ke industri. Jadi bukan hanya di gedung, kita udah merambah ke industri. Jadi ke pabrik, kemudian ke PLN, ke Pertamina, kemudian ke PLTU. Jadi semua area-area gedung yang di ketinggian semuanya harus bisa. Oh, iya. Jadi manpower itu diusahakan semuanya harus bisa mengerjakan, harus bisa bersihkan gedung, harus bisa ngecat, harus bisa nangani bocor. Kelebihannya kalau manpower itu serba bisa, rumahnya ada kendala bocor, dia bisa ngerjakan sendiri. Misal, wah genteng rumah bocor, pasti udah tahu, oh sumbernya gini. Wah cat di rumah udah busem, dicat sendiri, sama seperti itu. Itu tadi obrolan saya dengan Mas Andi yang memiliki usaha maintenance gedung. Menarik ya. Nantikan podcast Kerjaan Aneh berikutnya dengan profesi-profesi yang tak kalah unik, tak kalah menarik. Terima kasih. Makasih. Ya.